Ya. Kepanjangannya. Muhammad Rajab Sadim. Namanya Juanindo Leonel Kerana tinggal di Gandara Semenes Basupa. Saya Bapak Dari Saksana. Kelas 7H. 7H masih kelas berapa? 7H. 7H semua. Nah, terus yang di sini keinginannya itu apa? Mau ditanyakan. Mau wawancara masalah apa? Tugas dari mana? Dari sekolahan ada. Oh, SMP ngendi, Mas? 15. Solo, Sukoharjo, Solo. Solo. Ngarep Suluhdari. Nggih. Bisa sekolahanku. Oh. Nama toko batik ini terinspirasi dari nama Oh, nama batik batik Avigo. Itu anak pertamanya saya. Itu anak saya namanya Avigo. Terus dinamakan batiknya jadi batik Avigo. Terinspirasi dari nama anak saya. sudah berapa lama batik ini berdiri? Itu sekitar dari tahun 2008 sampai ya sekarang 23 berarti berapa tahun? 2008 sampai sekarang. 15 tahun. Siapakah pemilik perusahaan ini? Ya saya sendiri. Bapak siapa? Edi Santoso. Di mana toko batik ini berada? Oh, di sini di Bratan. Di tempat produksinya itu di Bratan, RT 1, RW 9, Pajang, Laweyan, Solo, Surakarta. Ada berapa cabang batik di toko ini? Ada satu ada cabangnya di Polkarto dan ada cabang lagi pengecapannya di Sukoharjo, di Pasar Cuplik Sukoharjo. Apa pendapatan dari menjual batik? Waduh, pendapatan kurang lebihnya ya. Ya, Maksudnya per hari, Per per bulan. minggu apa per bulan? per bulan. Per bulan itu kotor, bersih apa gimana? Hasilnya piye? Hasilnya itu maksudnya hasil bersih apa? Bersih itu aku ora tau ngitung Mas, yang penting kira-kira ya. Sing genah kira-kira aku iso nyaur utang 7,5 juta, ndak sak dhisik. Dan nek ngombangan kesehariane dienggo tuku apa-apa. Ya katakanlah 10 juta wae. Kurang lebih. Berapa rata-rata harga batik di sini? Harga batik di sini rata-rata 80.000 sampai 150.000. Perkiraan segitu. 80.000 sampai 150.000. Apa saja motif batik yang ada di sini? Di sini ada motif parang, ada kawung, ada lung, bunga-bungaan, ada motif pakem, banyak. Ada motif modern. Modern itu bunga-bungaan, motif sekarang itu. Nek motif pakem ini ada parang, ada kawung, ada gondosuli. Terus lanjut, Apa motif terfavorit di toko ini? favorit yang banyak orang beli. yang banyak orang beli ya bunga-bungaan. Kain yang digunakan di sini. Kain itu ada kain prima, ada kain primis, sima, ada katun saten, ada dobi, dan itu kan. Apa saja alat yang digunakan untuk membuat batik ini? Yang alat bantu cap itu tambah ada lilin, ada cap batik, ada lilin, ada yat warna,
yang digunakan untuk membuat batik? Metode ini piye? Metode ini ya sistemnya ya itu pakai sistem coletan, Mas. Coletan ada celupan itu sistemnya. Berapa lama pembuatan batik ini? Sehari itu bisa merampungkan itu kalau warna kelengan itu bisa hampir 100 potong. Kalau tidak hujan ya itu kan yang penting kalau tidak hujan ini bisa sampai 100 potong. Itu satu warna. Selama 1 minggu bisa membuat berapa batik? Ya sekitar 150 potong. 100 sampai 150 potong. Apakah batik ini dijual di toko online? Enggak, kita gedok tular. Toko batik ini bisa mengirim kemana saja? Ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Blora, Jawa Tengah, Jogja, Solo. Berapa karyawan di sini? Di sini ada 4, di cabangnya ada 4, dan di Sukarjo ada 2. Jadi semuanya 10. Total semuanya 10. Apakah toko batik ini pernah dikunjungi oleh para wisatawan? Kalau wisatawan ya wisatawan lokal, wisatawan ya, tapi dulu ada yang dari Cina ya ada, itu yang paling jauh orang Cina, orang Malaysia ada. Bagaimana caranya batik yang dibuat bisa bersaing dengan batik yang lainnya? Yang penting itu kualitas, Mas. Kalau untuk masalah persaingan itu tinggal kualitas kita masing-masing. Kalau memang kualitas kita dibikin kualitas yang bagus, pasti nanti daya saingnya akan tinggi. Gitu, Mas. Tinggal kualitas kita mau dibawa kemana batik kita. Karena ada tingkat pewarnaannya ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang rendah. Kalau kita ngasih yang agak lumayan bagus ya itu kita kasih warna yang bagus. Sekian, terima kasih, Pak. Loh, kok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Satyana Gisela Putri. Nama saya Sartina Dimana. Ya, Jadi saya Jadi SMP 14. Mas, Kedua. sudah semua ya, Mbak? Sama ya. Apa yang perlu ditanyakan? Asal mula membuat batik. Asal mula membuat batik. Ya, kronologi batik gini, Mbak. Ini cerita sithik ya, Mbak. Cerita sithik itu dhisik iki saya itu di Jakarta selama 1 tahun nggak ada peningkatan, akhirnya pulang ke Solo minta pekerjaan di Solo. Akhirnya bapak saya suruh mencarikan pekerjaan di Solo. Akhirnya saya pulang dan dapat pekerjaan di salah satu perusahaan itu di Palur, arah Solo Sragen, yaitu di tekstil. Nah itu permulaannya saya bikin batik dari situ. Akhirnya saya kerja di salah satu perusahaan di Palur. Nah itu Mbak, itu saya sering dipindah-pindah tempat. Akhirnya lama-kelamaan dipindah di bagian pewarnaan, pewarnaan jat warna. Akhirnya bisa nggawe obat sidik-sidik, akhirnya diterapkan di rumah. Oh nggawe abang ini piye, nggawe hijau piye, nggawe coklat piye, nggawe ungu piye. Akhirnya sedikit-sedikit dipraktekkan di rumah. Akhirnya dipraktekkan ke kain, akhirnya bisa dan akhirnya kita cari pekerjaan. Nah, cari pekerjaan akhirnya dapat sedikit dikerjakan, akhirnya lama-lama banyak pekerjaan, dan setelah itu tiap bulan masuk angin, pabrik ngomah.
Nah akhirnya harus memutuskan salah satu pekerjaan di pabrik apa neng omah. Akhirnya ya takut sebenarnya mbak, dari duluan takut oh gimana aku metu ke pabrik payu pora padahal sudah punya istri. Nah, akhirnya dengan tekad bulat ya itu kan tiap bulan sakit akhirnya itu akhirnya pabrik mengundurkan diri, akhirnya muati di rumah. Dan setelah itu muati di rumah akhirnya kita kerja keras, akhirnya ya itu tadi sedikit akhirnya sampai sekarang tambah order sampai sekarang bisa menggeluti batik sampai hari ini. Itu asal mulanya saya di batik itu dari perusahaan, pengalaman dari perusahaan, dan kita tidak malu, pokoknya orang malu bertanya, pokoknya intinya tidak malu bertanya. Tekok kono konco masalah obat iki piye carane nggih batik piye gitu mbak. Jadi ini dengan itu semua mbak mulai sekarang yo jangan sampai malu-malu, jadi yo tekok. Jadi itu akan dampaknya ke belakangnya nanti mbak akan membentuk dengan mental yang kuat. Jadi jangan sampai minder malu sebenarnya boleh kalian mesti malu. Ini arprono isin nono isin. Terus apa lagi pertanyaannya? Apa buat batik Paling susah bikin batik. Paling susah bikin batik itu piye, Mbak? Paling susah bikin batik itu ya anu, Mbak. Seandainya orang pesan itu jalur cepat, itu paling susah bikin batik. Nah, bikin batik itu kan kita handmade, kita pakai manual. Kalau kita di susu ya itu yang susahnya di situ, mengalahkan semuanya. Sebenarnya kalau batik itu kalau dikerjakan dengan sabar ya hasilnya bagus, tapi nek ke susu setelah Arab dijahit akhirnya ya kadang-kadang ada kendala kurang ini dan itu. Nah itu sebenarnya semuanya itu berdasarkan pengalaman, nggak ada yang bisa, semuanya bisa, tapi ya yang paling sulit itu disusu dipercepat, disuruh cepat gitu, akhirnya ya itu kemrungsung. Nah, akhirnya kadang-kadang nggak jadi, nggak jatuh tempo, kita mundur. Nah, itu yang susah ya paling itu, semuanya itu nggak ada yang susah. Yang susah kalau itu tadi suruh mempercepat pekerjaan. Nah, terus apalagi sudah. Sekian dari wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.